Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan beserta seluruh jajarannya, serta hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing dalam acara taktib yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangkalan. Dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tema tentang bersihkan hati di bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hakikat puasa sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa adalah dalam rangka untuk mensucikan hati kita, mendidik hati dan jiwa kita agar benar-benar bersih dari sifat-sifat yang bisa menimbulkan rusaknya amalan ibadah puasa kita. Puasa pada intinya adalah untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu tasawuf bahwa ada 3 cara untuk mensucikan hati dan jiwa kita. Yang pertama adalah cara yang dikatakan takhalli. Takhalli adalah upaya untuk mengosongkan hati kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang kemudian bisa mengakibatkan amalan-amalan puasa kita ditolak dan sia-sia. Dalam hadis dikatakan, min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal ats. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Cara yang kedua adalah tahalli. Setelah kita kemudian mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang bisa menimbulkan dan merusak amalan ibadah puasa kita, maka cara yang kedua adalah dengan menghiasi diri kita, dengan membersihkan diri kita dan mengisi hati kita dengan amalan-amalan soleh. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, utamanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Disabdakan dalam hadis Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di dalam 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi menghidupkan malam-malamnya. Kemudian aiqadhalah wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya termasuk istri-istrinya, wajaddah, dan benar-benar bersungguh-sungguh bertakarrub agar mendapatkan kefadilahan dan istimewaan dari
bulan Ramadan, terutama di 10 yang terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah pernah kita hafal mungkin lagu tentang Tombo Ati. Tombo Ati yang bisa kemudian tombo ati atau obat hati yang bisa mensucikan diri kita. Yang pertama adalah kaping pisan moco Quran lan maknani, membaca Al-Quran beserta seluruh maknanya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Maka barang siapa yang kemudian banyak membaca di dalamnya, kemudian merenungi makna-makna yang tersurat dan tersirat apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Syifa'ul lima fis sudur, ada obat hati di dalamnya yang membawa ketenangan. Kemudian yang kedua adalah tangi wengi, sholat wengi, sholat malam. Sholat malam sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, utamanya di dalam bulan Ramadan ini. Sholat malam adalah upaya kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika orang banyak-banyak tidur, lupa, nyaman dengan nyenyaknya tidur, kita sholat di sepertiga malam kita. Kita berbisik di sejadah kita untuk mengetuk pintu Allah, untuk mengetuk pintu langit. Inilah obat hati yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang mana orang yang soleh itu akan baik dalam segi perkataannya ataupun dalam segi tindak tanduknya, perilakunya, senantiasa mengajak kita, membawa kita, orang-orang terdekatnya kepada kebaikan. Tubuh ini ibaratnya hati. Hati ini ibaratnya tumbuhan. Kalau tumbuhan itu banyak disiram, maka insya Allah akan tumbuh dengan baik. Demikian juga dengan hati. Kalau hati kita disiram dengan air, siraman rohani yang menyejukkan, insya Allah tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Jiwa kita akan menjadi jernih dan bersih. Kemudian amalan tombo ati yang keempat adalah berpuasa. Nah, inti dari puasa inilah yang sebenarnya hakikat puasa adalah menguatkan mental kita, membersihkan hati kita dari nafsul ammarah, nafsu-nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada kejelekan. Inilah inti daripada puasa. Kemudian tombo hati yang kelima adalah banyak kita berzikir kepada Allah, baik waktu pagi dan malam. Dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Itu adalah tombo hati yang bisa menjadikan hati kita bersih, terutama bagi kita yang ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan puasa kita, sehingga puasa kita bisa mencapai kepada puasa yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian ada merupakan cara yang ketiga dari orang-orang tasawuf untuk membersihkan diri adalah tajalli. Tajalli adalah
membuka tabir kita antara Allah dan manusia, sehingga apabila orang sudah merasakan nikmatnya tajalli, tidak ada tabir antara manusia dengan Allah, sehingga semua amalan-amalan yang dilakukan dengan cara agar mendapatkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sehingga kita bisa memetik apa yang terkandung, bahwa kita senantiasa berupaya untuk menjauhkan segala sifat-sifat yang bisa mengotori hati kita, dan bagaimana kita selalu mengistiqomahkan untuk melanggengkan perbuatan-perbuatan yang baik yang kemudian akan termanifestasi di dalam tindak tanduk kita karena hati kita yang bersih. Dan mudah-mudahan istiqomahan ini senantiasa berlanjut, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi hati kita menjadi fitrah kembali karena sudah melakukan amalan-amalan yang baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hati-hati yang mutmainnum bil qalbi, tenang hatinya, bersih hatinya. Akhirul kalam, apabila ada hal-hal yang baik itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada hal-hal yang buruk semata-mata dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.